Kematian Ace adalah salah satu hal terpenting dalam cerita One Piece. Apa alasannya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Keberadaan dan peran Ace dalam cerita One Piece adalah satu hal yang kontroversial. Seperti di dalam cerita, banyak yang mencintai Ace karena dia adalah karakter yang desainnya keren, dan banyak pula yang skeptis dengannya akibat kematiannya. Kalah dengan si Ompong, udah susah-susah dibebasin sama Luffy dan warga panti asuhan paling kuat di dunia. Malah YOLO lawan guguk merah dan akhirnya game over. Hal tersebut sering menjadi topik kritikan yang diperdebatkan di kalangan penggemar Ace dan hatersnya. Yang saya tangkap dari berbagai komentar miring, meme, dan bahkan shitposting tentang Ace adalah kritik seputar kekecewaan penggemar One Piece tentang minimnya pengembangan karakter Ace dalam cerita One Piece. Ada kalanya saat kita menikmati sebuah serial cerita, secara tak sadar kita mempunyai hubungan emosional dengan sebuah karakter. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Entah kita merasakan hal yang sama dengan karakter tersebut, atau kita membenci sebuah karakter karena kita tidak suka kepada sifat maupun perilaku karakter tersebut. Dan ini sifatnya sangat subjektif. Maka tak heran jika sebuah karakter mempunyai penggemar dan hatersnya tersendiri. Satu hal yang banyak tidak disadari sebagian penggemar One Piece adalah tidak semua karakter harus mendapatkan pengembangan karakter yang signifikan. Ada kalanya sebuah karakter justru dijadikan bahan bakar atau batu loncatan untuk pengembangan karakter yang lainnya. Inilah yang terjadi kepada Ace sebagai sebuah karakter. Ace bukanlah karakter protagonis utama dalam serial One Piece, meskipun punya elemen cerita pendukung yang cukup menarik. Dalam cerita One Piece, Ace adalah seseorang yang menanggung rasa kebencian orang-orang di sekitarnya akibat dalam tanda kutip dosa yang ditanggungnya sebagai anak dari Raja Bajak Laut. Oleh sebab itu, kita disuguhi kisah masa kecil Ace yang berjuang mencari jati dirinya. Bahkan, hingga akhir hayatnya pun Ace berjuang mencari arti keberadaannya di dunia ini. Satu hal yang dipegang erat oleh Ace adalah keinginannya untuk melindungi teman-teman dan keluarganya dari segala mara bahaya. Sifat ini secara tidak langsung diwarisinya dari mendiang ayahnya. Kematian Ace adalah salah satu hal yang penting dalam cerita One Piece. Tak hanya memberikan dampak yang signifikan kepada Luffy sebagai saudaranya, tapi juga kepada kita sebagai penggemar One Piece secara keseluruhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita semua tahu, Luffy adalah bajak laut yang determinasinya tinggi. Nekat adalah modal utamanya. Luffy pertama kali sadar bahwa nekat saja tidak cukup sebagai modal menjadi Raja Bajak Laut saat ia dikalahkan oleh Aokiji dan dicerai-beraikan oleh Kizaru dan Kuma. Luffy memang sempat menyadari bahwa dirinya harus jadi lebih kuat, tetapi Luffy masih belum belajar dari kesalahannya. Kita bisa tahu mengenai ini di sepanjang arc Impel Down dan Marineford, di mana Luffy masih saja bermodalkan nekat dan pokoknya menyelamatkan Ace. Contohnya, dia tak peduli masa hidupnya berkurang akibat disuntik hormon oleh Ivankov. Lalu Luffy tak peduli meskipun menghadapi 3 admiral hanya bermodalkan tiang kapal. Padahal, dengan kru lengkapnya saja dia kalah oleh 1 admiral di Sabaody. Meskipun ada argumen yang kuat bahwa takdir berpihak kepada orang yang memanfaatkan kesempatan, sebagaimana Luffy memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk menyelamatkan Ace, mulai dari dibantu bawah Hancock, Jinbe, Ivankov, hingga diakui dan ditolong oleh kelompok bajak laut Shirohige dan mantan musuhnya di masa lalu seperti Buggy dan Crocodile. Di sini, Oda ingin menyajikan sebuah realita kepada kita, bahwa modal nekat, beruntung, dan determinasi saja masih sangat jauh dari kata cukup bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia yang keras dan kejam seperti ini. Ketika Luffy menyaksikan Ace mati di hadapannya, Luffy kehilangan sosok kakak yang sangat ia sayangi. Kakak yang senantiasa melindungi dan menemaninya berpetualang di masa kecilnya, kini telah tiada.
jadi donat kalau versi pengkonsumsi si posting. Hal ini mengguncang Luffy hingga ke lubuk hatinya yang terdalam. Rasa lega dan bahagia Luffy saat mampu menyelamatkan Ace hanyalah perasaan sesaat, sebab perasaan tersebut dirusak dan dihancurkan oleh Akainu alias Kang Donat yang berhasil mengeksekusi Ace dengan tinju magmanya. Luffy pun jatuh ke dalam jurang depresi dan frustasi berat saat dia kehilangan Ace. Setelah disadarkan oleh Jinbe, Luffy baru menyadari bahwa dia masih memiliki nakama yang juga penting dalam kehidupannya. Lalu, saat ditawari oleh Rayleigh untuk berlatih selama 2 tahun, Luffy juga baru sadar bahwa nekat, beruntung, dan determinasi saja tidak cukup untuk menggapai impiannya. Terpisah dari anggota krunya dan kehilangan Ace adalah momen di mana Luffy berada di titik terendahnya. Oleh sebab itulah Luffy yang kita kenal saat ini jauh lebih matang dan tegas dari sisi kepemimpinan, meskipun masih memiliki sifat dan tabiat yang hampir serupa sebelum time skip. Setidaknya, Luffy telah berkembang sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Tak hanya menjadi batu pijakan untuk pengembangan karakter Luffy, kematian Ace juga menjadi batu pijakan untuk pengembangan karakter Sabo. Sebagaimana yang kita ketahui, Luffy sempat flashback ke masa kecilnya di mana dia memiliki 2 kakak yang menyayanginya. Pada akhirnya, muncullah Sabo yang saat ini telah mewarisi tekad dan kekuatan dari Ace. Sabo pun sepertinya mewarisi sifat protektif terhadap orang yang ia sayangi, sama halnya dengan Ace. Kematian Ace juga menjadi penanda bagi lahirnya sebuah era baru setelah berakhirnya era Roger dan era besar bajak laut, di mana Shirohige menemui ajalnya dan menciptakan kekosongan kekuatan dan ketidakseimbangan di dunia. Hal ini menjadikan Marshall D. Teach alias Kurohige sebagai rival utama Luffy dalam perebutan titel Raja Bajak Laut, dan juga sebagai pengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Shirohige. Itu artinya, kematian Ace juga menjadi bahan untuk pengembangan alur cerita One Piece. Ironisnya, Ace menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar yang ia cari selama ini menjelang akhir hayatnya. Banyak orang yang mencintainya, seperti Luffy, Sabo, Dadan, Garp, Makino, Newgate, dan teman-temannya di kelompok bajak laut Shirohige. Ini menunjukkan bahwa Ace pantas untuk hidup. Ace bukan sekedar karakter keren yang penokohannya dijadikan batu pijakan bagi pengembangan karakter yang lainnya. Bukan juga sekedar sosok kakak yang baik bagi adik dan saudaranya. Apalagi, Ace bukan donat. Ace adalah karakter yang sangat inspiratif, di mana keberaniannya digunakan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Demi menghapus keraguan dalam hidupnya, Ace berpetualang ke lautan untuk menemukan kebebasan dari belenggu kebencian dan mencari arti keberadaannya di dunia ini. Meskipun mati di usia yang relatif muda, Ace mati dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Tak ada rasa penyesalan sama sekali. Mungkin melalui karakter Ace, Oda ingin memberikan pesan moral kepada kita. Cintai dan lindungi orang yang kau sayangi. Jangan hiraukan orang yang membencimu, karena arti hadirnya hidupmu di dunia ini sangatlah berarti. Setidaknya bagi orang yang menyayangimu. Ikuti mimpimu, lakukan sesuatu yang kau sukai dengan sepenuh hati. Jangan takut gagal, jangan takut untuk berusaha. Setidaknya jangan hidup dengan menanggung banyak rasa sesal. Jika kalian tertarik karakter favorit kalian dibahas dalam segi penuturan cerita seperti ini, jangan sungkan untuk menuliskan request kalian di kolom komentar. Siapa tahu karakter favorit kalian yang akan saya bahas selanjutnya. Subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi dan dapatkan berbagai konten pembahasan seputar One Piece yang menarik dan informatif. Sampai ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi di video yang selanjutnya.